Oke, untuk video kali ini kita akan bahas yang pertama saham JAR ya. Jadi untuk saham JAR itu tadi open di harga 360. Setelah open di 360 dia turun, sempat turun, kemudian ditarik naik. Berarti ada yang apa ya? Yang goreng lah. Kira-kira siapa yang naikin? Coba kita cek ya. Kita cek di sini untuk saham JAR. Untuk saham JAR ini transaksinya untuk IPO pertama itu sebenarnya nggak terlalu liquid ya, 61,8 M, asingnya net buy 444 juta. JAR, cek. Oke, untuk JAR yang menaikkan kemungkinan ini si NI, BNI ya, yang naikkan BNI Sekuritas. Soalnya di sini yang net buy paling banyak BNI. Kalau dilihat begini, transaksi paling banyak ada MG sama NI. Ya, tiga broker ini untuk pemain utama JAR ya pada hari ini. Underwriter-nya kalau kita cek di sini underwriter-nya banyak juga ya. AR, PG, YC, IN ya. AR, PG, YC, IN. Coba kita cek ya. AR ya, AR-nya jualan, cuman jualan 4 juta aja. Jual 109 lot kecil ya. Kemudian siapa lagi? AR, IN mana IN? IN jualan 8M, IN jualan. Kemudian PG, PG mana PG jualan ya walaupun kecil nih ya 195 juta tapi jualan. YJ ya, kemudian YJ mana? YJ net buy kecil ya. Jadi kemungkinan untuk JAR ini ada kemungkinan nggak belum dilepas semua ya. Maksudnya underwriter-nya itu belum melepas barang, masih banyak yang di hold. Yang lepas barang paling banyak itu cuma satu aja, itu tadi si CIN ya kayaknya ya, yang lepas barang cukup banyak ya. 8M, 8,7M lepas barangnya. Ya kemungkinan untuk JAR perlu hati-hati untuk besok ya. Apakah ada kemungkinan arah? Ya tentu aja masih ada kemungkinan arah, tinggal si NI ini aja. Kalau besok yang pegang ya underwriter-nya itu yang belum lepas barang nggak jualan, ya kemungkinan masih bisa naik. Cuman kalau prediksi saya ya, ini prediksi saya aja, kalaupun naik besok kayaknya nggak arah. Kayaknya nggak arah, malah cenderung ya ada kemungkinan koreksi sih untuk JAR, hati-hati aja. Oke, itu untuk JAR ya. Jadi perlu hati-hati karena hari ini aja tadi sebenarnya sempat turun ya, cuma ada yang narik ke atas ini. Ya untuk JAR kemungkinan besok kalaupun naik kayaknya nggak arah, cuman nggak tahu juga. Malah kalau saya pribadi berpandangan kalau untuk JAR itu besok ada kemungkinan untuk turun ya. Coba kita lihat besok aja untuk JAR. Oke, selanjutnya kita cek saham gula ya. Gula hari ini ARB seperti yang kemarin, seperti prediksi kemarin ARB-nya ke harga 238. Apakah kira-kira ada yang nampung? Coba kita cek ya. Tapi tadi itu sebenarnya cukup cukup sengit juga di gula. Kayak ada perlawanan gitu loh. Kalau kita cek di sini di gula nggak seliquid kemarin ya. Ini kecil-kecil semua untuk net transaksinya. Kemudian yang transaksi paling banyak ada YP, PD, XXL lah. Kok retail ini yang transaksi paling banyak ya. Untuk gula kayaknya agak berat ya buat naik. Kayaknya besok masih ada kemungkinan turun lagi ya untuk gula. Kalau secara ini apa? Secara broker saham di hari ini soalnya nggak ada yang akumulasi cukup besar. Oke, itu untuk gula kemungkinan besok masih turun, masih cenderung turun. Kecilkan transaksinya 15M aja untuk valuasi transaksinya.
Kira-kira untuk gula kalau besok turun ya kita hitung kalau ARB ya. Kalau ARB kalau enggak ya alhamdulillah malah gula nih. 3 sorry 238 ya dikalikan 93%. Kalau besok ARB ke harga 222. Itu kalau besok ARB ke area sini. Kalau sampai hari ini sih belum ada yang akum cukup besar. Jadi masih ada kemungkinan besok turun lagi. Itu untuk gula. Selanjutnya kita cek BMTR ya. Jadi BMTR itu kemarin ARB dan hari ini tadi sempat naik ya, kayaknya dinaikin sama EP sama siapa juga nggak tahu. Kemudian di sesi kedua ini diturunin sampai minus 0,96% ya. Nggak terlalu besar minusnya, tapi bisa jadi ini tanda-tanda bandarnya udah mulai nyerah nyerah buat naikin lagi BMTR. Nah, kita cek coba BMTR ya, hari ini cukup liquid 245 M, asingnya net buy ya, net buy 19 M. Asingnya net buy ternyata ya. Kalau cek di sini oke yang naikin kemungkinan si MG ya, MG net buy ya. Kemudian yang jualan YP, EP, ZP. Wah, EP jualan. Ternyata EP-nya jualan. Ya perlu hati-hati untuk BMTR karena EP-nya ini udah mulai taking profit ya walaupun sedikit atau YP paling banyak ini jualan 20 M yang naikkan MG lagi karena MG ini kan tipikalnya scalper. Bisa jadi MG besok langsung banting jualan kan kita juga nggak tahu. MG average harganya di 29 429 ya. 429. Oh, di sini ya. Berarti MG saat ini ya, transaksi saat ini itu floating loss ya untuk MG. Nggak tahu juga besok kayak bisa jadi besok dinaikkan dulu sama MG terus MG-nya jualan kan kita nggak tahu. Perlu hati-hati untuk BMTR besok ya, jangan terlalu ambisius untuk masuk ke BMTR untuk besok. Cuman disclaimer untuk asingnya ya masuk siapa tuh? Asingnya yang masuk ada AK, BK, DX ya. Ya asingnya masuk cukup banyak hari ini ya. Cuman sayangnya ini si EP jualan walaupun nggak terlalu besar, tapi EP udah taking profit. Di EP 22 M untuk evaluasi transaksinya dia belinya 9 M, kemudian jualnya 13 M. Ya net sell yang EP-nya. Oke, perlu hati-hati untuk BMTR. Untuk support resistennya masih sama, supportnya di harga 384, kemudian resistennya ada di 454. Oke, itu untuk BMTR. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Bumi kayaknya tadi itu ada benteng yang cukup tebal di harga. Nah, di sini ya tadi itu ada benteng 103, 102 itu tadi di ya ada benteng cukup tebal ternyata jebol juga ya dan ini break support perlu dihati-hati ini break support kalau sampai distribusinya hari ini cukup besar ada kemungkinan Bumi besok bisa ngejar area support selanjutnya di harga 90,91 yaitu untuk support terdekat Bumi. Tapi kalau besok bisa break out di atas 103 berarti ya melanjutkan masih bertahan mungkin konsolidasi di area sini. Coba kita cek untuk transaksi Bumi hari ini ya. Bumi hari ini wah ini MG-nya net buy cukup banyak sebenarnya ya. Ini MG net buy 48 M. BKAK net buy yang jualan ZP ya, ZP taking profit ya ini bandarnya ya bukan bandarnya maksudnya yang pegang barang cukup banyak di Bumi ini ZP sama FG ya kalau belum belum kayaknya beberapa hari terakhir ini ZP itu
akum dan hari ini dia lepas barang cukup banyak 20,6 M ya. Selain ZP ada CP, AI, FS. Ya, jadi perlu dihati-hati karena ZP-nya mulai buang barang, tapi ada kemungkinan harganya juga masih dijaga juga sih karena ini ada BKAK juga mulai masuk, kayaknya ini bisa jadi menggantikan posisi ZP ya buat jaga harga saham Bumi. Cuman nggak tahu juga, kita coba aja lihat besok ya. Dan untuk Bumi ini hari ini kayaknya asingnya net buy. Bumi hari ini asingnya net buy cukup banyak 61,9 M ya. Jadi ini turunnya Bumi, turunnya saham Bumi ini karena ZP jualan yang pertama menurut saya ya. Kemudian masih ada harapan juga sih, semoga aja untuk besok bisa breakout di atas 103 ya, kembali breakout di atas 103. Walaupun nggak langsung naik, paling nggak dia bisa bertahan konsolidasi di range ini, itu sudah ada harapan lah untuk Bumi kalau bisa bertahan di range area sini walaupun konsolidasi dulu ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Kalau besok mau masuk sih saya nggak terlalu rekomendasi, cuman ya disclaimer kalau mau masuk mending nunggu breakout di atas 103. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Sido lagi ya. Soalnya Sido ini udah cukup banyak retail yang mulai masuk ya. Dan hari ini oke, naik tipis ya 0,65%. Kayaknya konsolidasi ya untuk Bumi ini ya. Konsolidasi dulu. Kalau kita cek di sini untuk Sido. Nah, Sido asingnya masih jualan. Asingnya masih jualan. Kira-kira yang nampung apakah masih retail-retail lagi yang kemarin? Sido yang nampung masih retail yang kemarin ya. YP, SQ, XI, YU ya. Masih broker-broker yang ini aja yang jualan. Ada BK, PDC, SEB ya. Ini BK-nya aja mulai jualan. Jadi BK ini salah satu, kalau mengikuti pergerakan Sido dari beberapa tahun terakhir ini, BK adalah salah satu broker yang pegang barang cukup banyak di saham Sido dan ini mulai jualan ya. Perlu dihati-hati juga untuk Sido. Kalau saya sih kalau mau masuk Sido ya, kalau saya ya mending nunggu asingnya stop jualan atau nunggu performa perusahaannya balik lagi mulai membaik ya. Tapi ya disclaimer kalau mau tiktokan di situ juga gak apa-apa. Cuman situ itu bukan tipikal yang volatile ya untuk pergerakannya ini. Tapi sekali turun kok bisa ARB ya, berarti volatilnya pas turun aja mungkin ya. Ya untuk Sido kemungkinan mungkin akan konsolidasi dulu di area sini ya. Oke, itu untuk Sido, untuk support terdekatnya masih di sini di 725, kemudian resistennya masih di 800. Kalau bisa breakout di atas 800 mungkin ada harapan untuk Sido. Tapi selama asing masih jualan ya dan belum ada bandar yang akum, kalau saya pribadi belum berani untuk masuk di Sido. Tapi disclaimer kalau ada yang mau masuk. Selanjutnya kita cek saham Goto ya. Jadi untuk saham Goto ini tadi sempat naik ya, cuman dia turun lagi. Ya ini gimana ya sih Goto ini kok saya itu berharap kemarin itu udah nungguin di area sini 272 274, cuman kok nggak nyampe ya, malah dia naik lagi, kemudian hari ini sempat naik dan tetapi dia ditutup pas di harga pembukaan ya, ditutup di 296. Kemungkinan sih untuk Goto kalau saya malah masih cenderung sideways slowdown ya. Kayaknya dia gini, apa ya? Ya polanya gini lah, turun nah seperti ini terus nyentuh area sini baru terbang ya. Itu baru perkiraan kan nggak tahu juga ya. Tapi kalau bisa breakout di atas 300, area resisten selanjutnya di 326. Oke, itu untuk si Goto ya.
Oke, terima kasih. Ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat.